Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ya sahabat keluarga muslimin, kita kembali lagi di 60 menit terkait dengan gangguan jin ya tadi ya. Kita akan lanjutkan kembali terkait dengan apa nih, sebab-sebab yang keberapa nih? Ya. Yang keberapa nih, Ustaz? Masih yang pertama karena yang pertama masih berkaitan dengan masih dengan belajar ya, Ustaz. Iya, dengan belajar itu nanti kan ada belajar ilmu kebal ya, caranya dia bisa dengan puasa, dengan zikir-zikir yang tidak ada contohnya. Kadang amalan-amalan itu dia di dasarnya itu ada dia di Al-Quran ataupun hadis, ada yang seperti puasa ada, zikir pun ada. Tapi nanti kan tata caranya dia yang bermasalah. Tata cara yang bermasalah inilah dia ya nanti bisa mengundang gangguan jin pada seseorang. Oh iya, benar. Yang berlawanan ya Ustaz. Iya. Kalau yang dia puasa ini kadang diselewengkan ya ke yang lain. Ada yang puasa kan tidak makan dan tidak minum. Ada yang puasa dia di tempat gelap aja. Ada puasa tidak mandi, tidak mandi termasuk puasa juga dia. Puasa juga ya Ustaz. Ada dia puasa putih. Nah, kalau yang puasa putih yang disyariatkan kan di Ayyamul Bid namanya itu kan, puasa Ayyamul Bid itu 3 hari. Karena istilahnya puasa putih juga. Hari putih kan kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi ini putihnya beda lagi ya Ustaz ya. Iya, putih yang dimaksud adalah ketika bulan itu di tanggal 12, 13, 14 ya, ataupun yang lainnya ada menyebutkan tanggal 13, 14, 15. Kan ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Kalau puasa putih yang ini? Nah, kalau puasa yang putih yang ini dia maksudnya itu cuman puasa makannya itu nasi aja. Oh, nasi putih. Nasi putih. Oh, makan nasi gitu ya. Iya, makan nasi, tapi dia tidak boleh dicampur dengan sayuran, tidak boleh dicampur dengan daging. Nasi gitu aja. Wah, sungguh hemat sekali. Ya, biar hemat ya. Tapi dia memiliki tujuan ya misalnya biar kebal ataupun biar tahan banting ya dan lain sebagainya. Ataupun kalau yang untuk kekayaan biasa nggak menggunakan seperti itu. Kalau gitu kenapa nggak sekalian nggak makan aja ya, dia makan nasi putih aja gitu. Kan lebih kebal gitu. Ya sepertinya gitu. Antibody gitu. Kan udah ada yang dianjurkan ya sekarang. Iya, biasa yang orang yang dia terkena penyakit apa itu namanya medis itu yang berkaitan dengan apa? Kolesterol atau apa itu? Yang dia apa? Pokoknya dia tidak boleh kena banyak makan gula. Diabetes. Diabetes. Nah, itu kan dia kadang disuruh puasanya nggak boleh makan. Iya, nggak boleh makan nasi. Nasi yang nggak boleh makannya. Berarti nasi, dia gula nggak boleh kan? Berarti dia mencoba-coba untuk diabetes. Mungkin dia. Mungkin ya Satya. Atau mungkin tapi kalau ini kan dia secara medis kan nampak. Dan beda dia dengan yang tadi itu. Yang tadi itu niatnya memang untuk kesaktian. Oh gitu. Untuk kesaktian, dan memang dia udah misalnya berhari-hari nggak puasa tapi badannya tetap kuat. Ini kan nggak mungkin. Secara medis nggak mungkin orang yang seperti ini gitu kan, nggak sholat, nggak makan lagi kan, dari mana dia bisa apa kalau dia berhari-hari nggak sholat, berhari-hari dia nggak makan ataupun puasa, dia masih sholat, masih ada kemungkinan tenaganya yang dia dapat misalnya dari minum. Karena orang dia lebih bagus dia minum ya daripada dia nggak makan nggak apa-apa seperti itu. Tapi makanya orang yang dia mendaki gunung yang diperbanyak bekalnya itu bukan bekal makanan, tapi banyak bekalnya itu bekal minumnya. Karena di air itu sendiri juga ada kandungan glukosanya juga ada, tapi kan nggak banyak dia seperti itu. Ketika kita minum, perutnya terasa sudah terasa kenyang. Teh lagi kira-kira. Makanya ketika orang lemas dia cuci muka kena air kan agak segar, ya masih ada kemungkinan kuatnya dari situ. Karena Nabi juga kan pernah dia sampai berhari-hari dia tidak makan karena perang itu kan sampai diganjal. Iya, sampai diganjal batu kan seperti itu. Yang sahabat cuma satu sudah mengeluh, dibukakanlah Nabi kan. Batu sudah 3 kan gitu. Batu besar banget ya. Iya, kalau itu memang bisa untuk membuat kebal, harusnya Nabi kebal duluan kan. Dan dia dekat kepada Allah dan semuanya harusnya bisa praktekkan dipamerkan. Makanya mukjizat Nabi kan bisa membelah bulan, tapi hanya sekali itu aja. Ya, udah gitu aja. Yang bisa diulang-ulang hanya Al-Quran aja sampai sekarang ini. Yang ngebelah kan Allah Azza wa Jalla. Iya. Dengan izin Allah. Ya itulah. Makanya kalau untuk karomah, mukjizat itu dia hanya dilakukan sekali dan tidak bisa dipamerkan seperti itu. Selanjutnya saya berkaitan dengan belajar. Ya, kemudian yang kedua ini ada pegangan. Pedoman gitu, Ustaz. Ya, bisa juga lah pedoman, tapi biasa pegangan di sini dia bentuknya keris ataupun tombak ataupun tongkat. Iya. Nah, tapi tongkat ini sudah diyakini ada penghuninya di situ. Atau misalnya ada dia jimat. Jimat ini juga masuk ke dalam kategori pegangan. Jimat pegangan ini masuk kategori jimat seperti itu.
Jimat pegangan ini masuk kategori jimat. Oh, gitu. Ya, serupa dia dengan jimat. Kan Nabi SAW melarang ya kan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka katanya kan. Barang siapa yang menggantungkan jimat ataupun tamimah, maka orang yang tersebut sudah melakukan kesyirikan. Walaupun nanti kalau dia jimat bahasa tulisan Arab gimana? Ini nanti ada khilaf kalau yang berkaitan dengan bahasa Arab, yang tulisan Arab kan seperti bahasa Arab dia, ataupun yang dia diambil dari Al-Quran, jimat yang diambil dari Al-Quran. Ini ada khilaf, tapi intinya tetap tidak boleh. Kalau yang mengambil pendapat yang mengatakan tidak boleh, karena kalau dibolehkan jimat yang misalnya diambil dari Al-Quran, ini dia nanti bisa masuk ke dalam penghinaan kepada Al-Quran itu sendiri. Makanya kalau misalnya tulisan Allah, Muhammad dikalungkan, masuk kamar mandi kan. Masuk kamar mandi saja. Dilarang seperti itu. Makanya jin itu suka. Semakin dihinakan Al-Quran, semakin suka dia. Makanya orang yang memakai jimat ya semakin pede, karena memang udah ada dalam jimatnya itu jin yang bersemayam seperti itu. Ataupun memang ada yang memang kedoknya itu kedok penipuan sih. Kedok penipuan ya. Seperti kemarin itu kita jelaskan ya kan, bulu perindu yang bisa gerak, rupanya geraknya karena geraknya memang ya kayak gitu ya, air dan seperti itu. Yang ada memang dia kedok-kedok penipuan. Tapi itu nanti masuknya kalau yang dia ke dia masuk ke bagian sihir sih, karena sihirnya bermacam-macam. Nanti ada sihir mahabbah ya, sihir agar orang cinta, kalau bahasa Indonesia udah masuk ke pelet ya, dan lain sebagainya. Ini masih ada penjelasan berkaitan dengan pembahasan tersendiri lah berkaitan dengan sihir ini. Yaitu kalau dia jimat tadi ya, jadi kita tidak boleh menggunakan jimat walaupun jimat itu dari Al-Quran. Yang rojihnya lebih kuatnya memang tidak boleh sama sekali yang berkaitan dengan jimat. Karena Nabi pernah ada sahabat yang dia menggunakan gelang ya kan. Disebutkan ketika dia mau ikut perang tidak boleh sama Nabi kan, seperti itu, suruh cabut dulu gelang tersebut baru diperbolehkan. Seperti itu, makanya disebutkan kan falan tuflihu abadan, kamu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Karena hanya menggantungkan minal wahan katanya kan, dari gelang tuh apalah anti penyakit lah gitu. Rupanya penyakit hati juga ya. Penyakit hati karena dia sudah menggantungkan dirinya kepada jimat tersebut. Jadi ya kalau walaupun seperti itu, ketika melihat orang yang dia menggunakan jimat, jangan langsung kita katakan musyrik. Ini saya sering mengulang-ulang karena orang sering salah paham seperti itu. Bagi yang pegang jimat musik. Karena yang seperti ini saya sering ulang-ulang karena nanti khawatirnya orang langsung fokus ini udah mengatakan syirik. Padahal kalau perorangan kita katakan tidak boleh. Padahal nggak boleh kita bilangnya saja. Iya, vonis perorangan itu tidak boleh. Walaupun dia memang sudah menggunakan, vonis perorangan itu tidak boleh seperti itu. Ya, tinggal kita kasih nasihat aja lah seperti itu. Makanya seperti orang yang meninggalkan sholat kufur, kafir katanya. Tapi kalau vonis perorangan kau nggak sholat. Kalau kita bilang orang yang meninggal, kan maksudnya kita jelaskan kan. Iya, orang secara umum nggak ada masalah kalau vonis tidak kita vonis ke orang itu ya gitu. Karena di perkara ini orang sering anti, takut. Mungkin nanti kadang-kadang tiba-tiba dipotong gitu saat fotonya, bisa dikirim, ini kafir-kafirkan gitu. Kafirkan seperti itu. Enggak gitu ya, kita kan kasih tahu apa yang disampaikan. Makanya kalau vonis perorangan kita jelaskan tidak boleh. Vonis perorangan walaupun orang tersebut melakukan, tapi kan dia nanti kafir juga nanti terbagi-bagi lagi. Ini disclaimer, kita nggak boleh sampai memvonis-vonis orang. Vonis orang. Nah, kafirnya ada bermacam-macam. Dalam menyebutkan ada 2 itu, misalkan ada kafir i'tiqadi, ada kafir amali. Nah, secara amalnya dia kafir, tapi i'tiqadnya keyakinannya bisa saja dia memakai jimat kan dipaksa orang, disuruh pakai sama orang tuanya. Kan ada mulanya seperti itu. Apalagi yang masih bayi digantungkan gunting, yang menggantungkan nggak ada percaya sama si gunting ini ya, tapi memang karena mertuanya udah nyuruh, dia nggak mau berantem sama orang tuanya sehingga dia pakai juga kan, seperti itu. Makanya kalau vonis perorangan ya harus perlu tabayun dulu, dipastikan dulu bagaimana keyakinannya terhadap jimat tersebut. Rupanya dibilang aku pun tahu kalau misalnya bahwasanya ini nggak boleh gitu kan. Iya, makanya kalau rata-rata kalau yang muslimin yang sekarang ini mereka sudah paham berkaitan dengan jimat ini memang tidak dibolehkan, tapi biasa karena orang tuanya yang tetap ngotot seperti itu, dia tetap memberikan kepada anaknya. Ya memang harus kita edukasi lah tadi lebih. Itu tadi untuk
jimat ya. Jimat ya, pegangan ya. Iya, jimat ini juga ada banyak macamnya ya. Kemarin sudah kita berikan contohnya ya berkaitan dengan jimat itu. Ya, ada juga modelnya dia memasang susuk. Biasa dia memasang susuk ini dia untuk kecantikan. Susuk itu apa, Sad? Jarum gitu sih? Iya, ada bentuknya jarum dia dimasukkan. Makanya susuk itu. gitu ya, Sad? Iya. disusuk, ditusuk. Iya, misalnya mukanya jelek ya, dipasang susuk. Nah, nanti yang dinampaknya bukan muka dia ya, muka dia tetap seperti itu. Kita yang sebagai apa, Sad? Maksudnya orang yang ya sebagai seorang muslim ngelihat dia itu dia ya nampak cantik lah seperti nampak cantik itu. juga iya. sih, ya, karena kita tapi yang sebetulnya yang cantik itu bukan dia, seperti yang cantik itu adalah jinnya. Jin yang bersemayam di susuk tersebut. Gitu. Ya walaupun memang ada sebagian orang tidak meyakini berkaitan dengan susuk ini. Iya. Ya, tapi ada memang orang-orang yang seperti ini yang menggunakan susuk ada. Untuk wajah ya, Sad ya? Iya, biasa untuk wajah ataupun susuk biar tangannya kuat, ada juga. Dia pasangnya itu dipasang atau dipasang maksudnya di wajahnya. Maksudnya itu dimasukkannya secara Ya, dipaksa gitu. Susuk ini dia untuk media jin itu masuk ke tubuhnya. Kadang bukan bendanya itu, kadang bendanya pun dibuatnya nggak nampak. Tapi intinya dia untuk memasukkan jin ke dalam tubuh orang yang mau dipasang susuk tersebut. Oke, Sad. Mungkin kita break dulu ya, Sad ya. Ini kita akan lanjutkan ke segmen terakhir. Tapi masih penasaran banget nih dengan cerita antum, Sad. Ya mungkin kita akan lanjutkan ke sesi terakhir nanti setelah jeda berikutnya. Ya, sahabat keluarga muslim, kita mungkin break dulu sebentar ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 60 menit.